أعلى ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المجتبى صلاة وسلاما على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وعزيمنا سيد الوجود ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وقرابته وكل أهل بيته والصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الذكرى وبعد. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في آيات الأخرى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن مع الله فإن لم تكن مع الله فكن مع من هو مع الله. Sadaqallah sadaqa Rasul Karim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin wa ja'alna min ibadihi shalihin amin ya rabbal tabi'un. Yang saya muliakan guru kita semua Kiai Haji Abdul Karim beserta seluruh dzurriyyat dan asatidnya, khususnya Ustaz Muzayyin. Yang saya muliakan orang tua kita, guru kita semua, Kiai Haji Ismani, jauh-jauh dari Talang Batu Mesuji. Semoga langkah dan usaha capek-capeknya sampai di tempat ini diberkahi Allah SWT. Dan kita mendapat kecipratan berkah mujahadah perjalanan beliau ke tempat ini. Ustaz Sahal dari unit 2. Siapa lagi ini? Seluruh para kiai, para alim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, tiyuh, marga, asri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat nggih? Alhamdulillah, ini tanggal kalau tidak 8 9. Kalau tidak 8 malam 9 atau 9 malam 10 Jumadil Akhir. Ingat gak kita nih kalau di bulan Jumadil Akhir? Apa ingatnya cuma Desember saja? Ingatnya karena mau pemilu saja. Kita ini sudah masuk 10, sudah lewat 10 awal dari Jumadil Akhir. Tidak terasa nanti setelah Jumadil Akhir apa? Masuk bulan Rejab. Setelah Rejab, nah kalau Jawa Ruah, kalau Lampung Sya'ban. Kadang-kadang Lampung juga nggak tahu Ruah, nggak tahu Sya'ban juga. Habis Ruah, Sya'ban apa? Poso, Ramadan. Bar Ramadan bodo. Bar bodo selo, bar selo besar. Bar besar bulan Syuro lagi. Jadi kita ini cuma muter-muter aja, Pak. Maka jenengan jangan termasuk orang yang rugi di tengah puter-puteran ini. Termasuk jangan sampai imannya kepleset goro-goro pemilu. Nah, ini di medsos pokoknya kalau yang ini pasti, kalau yang ini pasti, kalau yang itu pasti. Loh, yang pasti itu Gusti Allah tahu kok. Hati-hati. Alhamdulillah, banyak syukur kita dumateng Gusti Allah karena kita bisa hadir di salah satu taman dari taman-taman surganya Allah. Alhamdulillah. Banyak yang lupa gitu, taunya cuma taman apa? Taman bermain depan Islamic Center gitu. Terus taman bermain di apa? Tugu Gerobak Naga itu gitu. Taman Santap. Lupa kalau di dunia itu Gusti Allah menyisakan satu barang akhirat. Iya, Pak. Nih jenengan mesti eling-eling. Gusti Allah tuh saking sayangnya sama umatnya Rasulullah. Mergo Rasulullah itu nabi yang paling disayang Gusti
Allahumma. Maka karena sayangnya Gusti Allah sama Rasulullah, Gusti Allah sayang juga sama kita ini. Apa gak beruntung? Jenengan gak pernah nyuwun, gitu. Tapi disayang Gusti Allah. Allahumma. Maka karena sayangnya Gusti Allah sama kita umatnya Rasulullah, Gusti Allah meletakkan satu benda akhirat. Apa itu? Ini loh ini. Ini walaupun kecil, gitu, kipas anginnya berisik, gitu. AC-nya nggak tahu hidup apa enggak. Ini taman dari taman-taman surganya para alim atau para kiai, para guru dawuh, kalau ada kok menungso yang kalau sebelum siram bau ketek gitu. Kalau nggak siram banyak beleknya, kalau nggak siram rambutnya banyak kutunya, kalau nggak kelamben yo Masya Allah jeleknya gitu. Tapi kok kemudian sama Gusti Allah dikasih taufik bisa duduk linggih walaupun cuma sejenak saatan di dalam taman-taman surganya Allah, fa insya Allah pasti nanti dia duduk benar di taman surganya Allah di akhirat. Nah mesti begitu, dileng-ileng itu. Lo kalau bagaimana panjenengan mau ngarep-ngarep dapat taman surga di akhirat, lo taman surga di dunia nggak pernah dicicipi. Tidak oke. Semoga kita termasuk Allah jannah. Allahumma. Sholawat dari ring salamnya Allah, para malaikatnya Allah, para gagasihnya Allah, para makhluknya Allah yang basah, yang kering, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, semoga dilimpah curah murahkan kepada kekasih kita, penghulu sekalian Nabi, pemimpin dua alam, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, anak istrinya, cucunya, keluarganya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya yang kesuciannya dijamin oleh Allah dalam kitab suci. Sahabatnya yang telah banyak berkorban, para tabi'in, para aulia, para salafus soleh, para syuhada, para ulama, dan semoga kita termasuk hamba yang sama Gusti Allah diberi taufik nderek orang-orang soleh. Allahumma. Ini sebelum terus tuh kata orang Melayu dulu nggak kenal nggak sayang. Saya nggak ngarep jenengan sayang sama saya. Kalaupun sayang ya terima kasih. Ada yang belum kenal sama saya? Kasihan jenengan. Alhamdulillah saya ini kalau di tempat saya di Banjaratu itu dipanggil Ustadz Bilung. Nggih matur suwun gelarnya Ustadz Bilung. Saya ini santrinya kalau sekarang disebut Romo Kiai Haji Ahmad Isomuddin MAG. Beliau dosen Parkasarjana UIN Raden Intan. Dulu ustadz saya di Aliyah Bandar Lampung. Beliau lama jadi pengurus PWNU zaman saya masih Aliyah. Antara tahun 94 sampai 97. Jadi saya kalau ngaji itu di PWNU dulu di Gang Ratu Bandar Lampung. Ngaji sama beliau. Ning saya ini bukan termasuk santri yang baik. Kalau Ustadz Muzayyin tuh santri yang baik. Kalau saya ini sok-sokan jadi santri. Jadi kalau ngajar, beliau ngajar kitab kuning itu saya itu paling nakal. Apalagi kalau ketemu ilmu alat. Setiap nahu sorob saya izin khidmat di dapur masak. Jadi ilmu alat itu cuma nguping ya. Saya ilmu alat enggak usah nanya saya, tanya sama anak saya. Kalau Mas Maula itu jagonya ilmu alat, anak saya yang barep. Sekarang ngajar di pondok saya. Kalau ayahnya jeblok ilmu alatnya. Makanya semua ujungnya itu saya sukun biar nggak ketahuan bu kasroh apa dhammah apa fathah. Jadi cerita aib, maksudnya biar kita jangan ngeremehkan ilmu. Jadi kalau diajari kitab kuning, anehnya Gusti Allah kasih saya tuh seneng sama semua kulit kitab kuning. Kulitnya toh. Sampulnya itu saya seneng. Apapun sampul kitab kuning itu, judul kitab kuning saya seneng. Cuma saya kurang seneng sama isinya. Sehingga setelah nyawang halaman depannya saya balik kulit belakangnya. Terus kalau kitab kuning itu mesti daftar isinya ada di belakang. Beda sama kitab-kitab Indonesia itu. Kalau kitab-kitab Latin itu kan daftar isinya di depan. Kalau kitab kuning itu daftar isinya di belakang. Saya balik, saya cari bab yang saya senang aja. Terus saya baca sendiri, nanti sowan. Kalau imtihan tuh males saya, imtihan tuh nulis lama, banyak, panjang-panjang. Kawan saya rajin-rajin Pak, kalau imtihan tuh
nulis tuh lama panjang. Saya nanti selesai ngumpulkan jawaban kawan-kawan saya, terus saya ngetut ke guru saya ke ruangan. Lu kamu ngapa Gus? Amit Yai, derek imtihan. Noh, kamu imtihan apa? Imtihan lisan baik. Jadi saya satu-satunya santri yang rodok nakal bisa ngatur gurunya. Cuma ya berkah ngatur guru begini jadinya. Kata guru saya, ketemu suatu hari saya ceramah di Kemiling, Bandar Lampung tuh, saya dijiwit sama Mbah Yai Fakhruddin dulu itu. Loh nang tiba-tiba kowe toh. Jadi beliau tidak sangka saya ini apa itu bisa rodok ceramah gitu, karena dulu itu saya termasuk santri yang malu-malu meong gitu kira-kira. Insyaallah nggih. Jadi maka saya sempat nanya sama Ustadz Muzayyin, ini teman-teman Banser NU diundang apa enggak gitu. Nanti kalau selapanan bulan depan Banser suruh datang. Kalau ngundang saya tapi. Kalau ngundang saya Banser suruh datang. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu saya pernah khidmat sama Gus Yahya, ketua PBNU yang sekarang, setelah beliau terpilih. Kira-kira 4 bulan setelah beliau dilantik di Jakarta, yang ngentutkan beliau nyangking sendalnya, ngambilkan beliau minum, gitu. Gus Yahya. Lalu bolak-balik saya juga khidmat sama Habib Hilal Al-Aidid, bukan Aidid PKI itu. Jadi ada marga cucunya Rasulullah itu Al-Aidid, pakai dal sukun, bukan pakai T. Al-Aidid. Jadi ada waduk di Yaman itu. Di Yaman tuh ada waduk. Nambah buyutnya marga Al-Aidid ini dulu jaga waduk, membuka waduk itu, bikin pengajian, bikin rotiban situ. Karena katanya orang Yaman, waduk itu serem. Wabib apa itu jauh-jauhnya angker. Maka mbah buyutnya marga Aidid bikin pengajian situ. Terus alhamdulillah sampai demitnya itu ikut ngaji. Nah, sejak itu muncul marga baru namanya Al-Aidid. Habib Hilal yang juga khidmat di Pondok Krapyak Ngayogyakarta, tempat Yai Munawir, itu marganya Al-Aidid. Nah, saya sempat khidmat juga sama beliau. Nah, jadi maka saya senang kalau saudara-saudara Nahdiyin ikut ngaji di sini supaya kelihatan rukun Islamnya. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sekedar perkenalan saja. Kanjeng Nabi itu tidak pernah bosan mendoakan kita. Seolah-olah hidupnya Kanjeng Nabi itu hanya untuk dipenuhi hatinya dengan cinta kepada kita. Saking cintanya kepada kita, Rasulullah itu ndonga kok bukan cuma sambil melek. Bukan dungo ketika berdiri, ketika siang hari, bahkan ketika malam hari, saat semua sahabatnya, bahkan anak istri dan keluarganya sudah tidur, Rasulullah bangun, meskipun misalnya ada 2 rakaat sholat malam, khusus mendoakan kita. Bahkan di antara doa yang paling masyhur, sambil sujudnya beliau berdoa, Allahumma ghfir ummati, Allahumma ghfir ummati, Allahumma ghfir ummati, atau Allahumma hdihum innahum la ya'lamun, begitu. Mendoakan kita supaya diampuni Gusti Allah. Mendoakan umatnya yang belum dapat hidayah supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Sehingga suatu hari ketika sudah di Madinah, ada jenazah diusung orang menuju pemakaman. Rasulullah berdiri, padahal di samping Rasulullah banyak sahabat-sahabat yang besar. Dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha, Sayyidina Sa'ad, semuanya ada. Mereka protes, seolah-olah protes, ya Rasulullah, kenapa panjenengan berdiri? Itu yang diusung menungso bukan. Bani Adam, saya menghormati anaknya Adam karena Gusti Allah dawuh dalam Quran, lakot karomna Bani Adam. Sungguh benar-benar Allah, kami kata Allah telah memuliakan anak Rasulullah. Terus sahabat kurang puas, nambahi informasi, ya Rasulullah itu benar Bani Adam ning itu bukan Muslim, itu Yahudi mati. Rasulullah terus nangis. Rasulullah nangis, sahabat makin lo kok panjenengan nangis ya Rasulullah? Sahabatku, kamu tahu tidak,
Aku masih hidup tapi dia mati bakal masuk neraka. Tidak sempat dakwah kepadanya. Jadi emannya Rasulullah kepada umatnya itu luar biasa emannya, sayangnya, sehingga mayat bakal dimasukkan ke dalam kubur karena belum sempat didakwahi, belum jadi muslim, belum jadi orang Islam, belum kenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah nangis. Sekarang pertanyaannya, kalau panjenengan ini ngaku semuanya umat Rasulullah, sholawatan sergap walaupun nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, sebelum asar udah nyampe itu di majelis, ngewangi panitia, ngewangi parkiran, sampai nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, seneng sholawat, ya bagus, alhamdulillah. Tapi lanjenengan sendiri nggak sholat tuh piye? Terus tonggomu wis pirang puluh tahun, ora absen nang masjid ki, apa awakmu wis tau nangis? Lamun wat redik sekelekmu di lambik nuau, kak muluhan tahun, Idul Fitri yo mak megau semayang, Idul Adha munih penanau, nunggau daging tebagai begawah, anjing mak kat semayang, kanjak miwang mau. Upami ayah rencangan di bumi, can acan sholat, kumaha eta teh? Gimana coba? Terus nanti paling depan mau ngaku ya Rasulullah, saya umatmu, syafi'ni. Opo ya pede? Tapi pede. Umatnya Rasulullah itu nanti ada yang pede bener. Beneran pede. Mungkin ya Abdul Karim, ya Ismani belum dipanggil, dia nyelonong duluan. Le orang awam kan begitu, nggak tahu adab. Gitu? Dia nggak tahu ini kursi kiai apa bukan, tahu-tahu duduk di kursi kiai. Jadi kalau ditanya ngalah barokah Kang, ya amin Allahumma. Beda mas santri kalau tahu itu kursi kiai, wah, pegang kaki kursinya aja takut, kualat. Beda kelas. Ada nanti itu umatnya Rasulullah nyelonong, ya Rasulullah ngaco. Rasulullah tuh senyum-senyum gitu. Dikasih tahu Ridwan, rapotnya merah semua ya Rasulullah. Bahkan ini udah puluhan tahun nggak pernah naik kelas. Kelasnya cuma 2 rakaat 1 tahun sekali. Ya Rasulullah senyum. Loh, Rasulullah tuh kadung tresno sama jenengan, nggak mungkin itu hilang. Cuma Rasulullah tuh ya mesem piye cah iki nulungin. Maka ada dawuh Rasulullah itu, kalau salah Ustaz tolong dibenerkan. Khairu ummati, sebaik-baik umatku, man dakhalal jannah bi a'mali. Sebaik-baik umatku itu yang masuk surga, bisa masuk surga wasilahnya amal baiknya sendiri. Yang paling baik itu yang ranking 1. Sebaik-baik umatku, nanti di akhirat dia bisa masuk surga asbab amal solehnya sendiri. Wa syarru ummati, nah ini dia. Dan seburuk-buruk umatku, mau dengar apa tutup kuping? Mau dengar apa tutup kuping? Seburuk-buruk umatku, ini Rasulullah yang jawab. Wa syarru ummati man dakhalal jannah bi syafaati. Yang masuk surga tapi karena pitulungan syafaatku. Ayo, pasti bertanya-tanya. Lu selama ini bukannya gitu tuh, kita tuh nyuwunnya syafaat Rasulullah, doa para MC itu kalau pengajian yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, Allahumma ya Rabbal. Loh, tapi Rasulullah dawuhnya wa syarru ummati man dakhalal jannah bi syafaati. Dia baru masuk surga, baru bisa masuk surga krono syafaatku. Apa tuh maksudnya? Ini kalau nggak semester 7 nggak nyanda. Ini orang khatam gini nggak nyanda, mesti protes, mesti ndrusulo. Piye lah wong diarep-arep syafaat lah kok sing paling elek kuwi piye? Maksudnya Rasulullah itu panjenengan jadi orang yang cerdas. Dikasih, diparing Gusti Allah kehidupan, diparing Gusti Allah badan sehat, diparing Gusti Allah harta yang cukup, diparing Gusti Allah istri yang solehah,
anak yang soleh solehah. Loh kok panjenengan nggak mau ngumpulkan bikin amal soleh? Kan Gusti Allah berjanji bahwa amal soleh pun kalau Allah ridhoi, Allah terima, itu bisa bikin orang masuk surga secepat Allahumma. Itu orang yang cerdas, memanfaatkan semua nikmat yang Gusti Allah berikan, plus nikmat dungonya Rasulullah, plus nikmat sayangnya Rasulullah sama kita, untuk banyak-banyak tanding-tandingan fastabiqul khairat. Kalau panjenengan santri, lo itu berlomba-lomba gimana caranya ilmunya manfaat. Maka Romoya dulu dawuh sama saya, "Lek, kalau kamu sudah pulang, mulango senajan santrimu mung siji. Ngajarlah ngaji kamu walaupun di emper rumah dengan satu lihar, satu santri. Ndak usah kamu beda-bedakan santri kuto, santri deso. Kuto yo santri, sebutannya deso ya santri. Satu ya santri, rame yo santri. Lo panjenengan bukan santri nggak sempat ngaji, ale bengkong yo nggak ngerti, ale lurus yo apa meneh. Ya dah? Oke, bagiannya bukan orang alim, bukan jadi santri, tapi panjenengan jadi umarok. Jadilah panjenengan seperti Umar ibn Khattab di zaman ini. Jadilah panjenengan seperti Umar ibn Abdul Aziz di zaman ini. Jadilah panjenengan seperti Harun al-Rasyid di zaman ini, menggunakan wewenang pangkat kekuasaannya untuk kemakmuran umatnya Rasul. Maka mbah buyutnya wakil presiden, mbah buyutnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandani Al-Jawi yang dimakamkan di Ma'la, pernah ngajar lama di Masjidil Haram sebelum berubah menjadi negeri Wahabi. Beliau menulis syarah Fathul Mu'in. Beliau katakan jihad itu 4. Al-jihadu arba. Alamatul jihad arba. Alamatnya jihad itu 4. Yang paling tinggi ternyata daf'u doror maksumin kana musliman au dhimmiyan. Menyelenggarakan kemaslahatan, keutamaan, kemanfaatan bagi seluruh manusia, baik bagi orang muslim maupun kafir zimmi, non muslim yang tidak memerangi. Panjenengan kepala kampung, ada bandes, ada gorong-gorong di jalan lintas, bangun. Ini gorong-gorong dibuat zaman Bung Karno, cuma muat mobil carry tungtung. Sekarang mobilnya Hino truk 35 ton, luaskan. Ya bagi. Maka saya selalu katakan, siapapun tukang yang bangun jalan tol itu, kalau dia ngerti fadilah membangun jalan, surga duluan dia. Karena asbab jalan tol, santri sowan yainya lancar, alhamdulillah. Dulu 3 jam ke Bandar Lampung, sekarang sejam nyampe di tol terbagi besar. Orang yang naik haji, naik umroh, cepet ke bandara. Betul apa betul? Orang tua nengok anaknya, anaknya sowan orang tua, cepet. Betul apa betul? Bahkan semut yang mau ngendangi kawannya di seberang jalan, lewat situ, pahalanya Allah alirkan sama yang buat jalan. Betul apa betul? Kok kayak gitu masih berani ngenyek Jokowi? Soal dia utang luar negeri urusan dia. Loh, dia punya pahala sebab itu. Betul apa betul? Gak boleh buruk sangka sama umat Islam, Kang. Ngelek-elek Gibran. Lo Gibran tuh bikin masjid besar itu, Masjid Al-Zaid di Solo, bantuan Sultan Arab. Ribuan orang sholat di situ. Allahu Akbar, sujud, rukuk, baca tasbih. Kamu elek-elek orang yang jadi asbab berdiri masjid. Soal isi kepalanya Bung Karno, urusan dia sama Gusti Allah. Tapi Bung Karno menyebabkan makam Imam Bukhari ditemukan dan membangun Masjid Biru di Saint Petersburg, satu kota paling timur yang paling dingin di Rusia. Bikin masjid Bung Karno. Di Maroko ada Masjid Al-Sukarno. Ayo, masjid atas namamu. Belum ada Masjid Al-Paimin, belum toh?
Maka kita belajar duduk sini nih, ngakurkan hati supaya satu frekuensi. Nanti kalau sama Rasulullah absen, yang mau disoankan apa? Apa ikut sholawatan tapi gak sholat maghrib, gak sholat isya? Yang mau disoankan apa? Gus Miftah sudah mengislamkan Deddy Corbuzier. Lu panjenengan sederekmu tuh KTP-nya Islam tok, tapi amalnya belum Islam, belum panjenengan ajak menyempurnakan syariat akidahnya. Tanggung jawab. Akur ge? Setuju? Maka benar bapak-bapak, ini ada teman-teman gerak ini. Terserah nyebutnya apa, Jaulak, Jamaah Tabligh, bodoh amat, tapi ini saudara muslim, sebagainya NU, sebagainya nggak jelas. Keliling, nggak pernah ngaji, bukan santri, sebagian mantan preman, keliling ngomongnya cuma satu, bapak-bapak, kami kesini, kami pengen panjenengan semua sama-sama menghidupkan, makmurkan masjid. Semua orang Islam sholat berjamaah di masjid, lalu menghidupkan amalan Kalau ditanya hadisnya, nggak ngerti saya. Tapi dia tahu amalnya. Nah yang begini, dicintai Pak. Kalau panjenengan belum bisa ikut derek, belum mampu, karena takut nanti dinyek kalau 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Okay? Ya kalau ada pisang goreng di rumah tuh, kirimi. Nanti jamaah tanya, Pak pindahnya kapan? Loh kok nanya pindah? Panen telur Pak. Bawakan oleh-oleh 5 kertas telur begitu. Apa ya sepikul beras. Kalau belum bisa derek amalnya. Insya Allah semua belajar. Nah terus Pak, supaya kita tuh bener remenan lalu istiqomah cinta sama Rasulullah itu gimana? Tadi ayat yang saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina qalu rabbunallah, dan kepada orang-orang yang sudah kadung kebacut mulutnya menyebut qalu rabbunallah, Allah Tuhan kami. Tsumastaqamu, selama hidup istiqomah dengan kalimat itu. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dapat 2 hadiah. Orang yang ilatnya setia sama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, istiqomah selama hidupnya negakkan amal agama derek Rasulullah, maka dapat 2 ganjaran. Pertama apa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan pernah hatinya merasa takut selama di dunia. Dan di akhirat tidak akan dikecewakan. Allahumma. Loh kok apa maksudnya? Mufassir menerjemahkan. Apa maksudnya kok kalimatnya itu orang yang istiqomah dengan agama, ngamalkan amal agama, tidak akan takut di dunia. Loh manusia ini kan semuanya takut. Gini apa nggih? Sekarang yang jadi TS nih takut kalau calonnya nggak kepilih, nggih. Ya kan? Yang bakulan di pasar takut ini harga terombang-ambing karena faktor pemilu, takut rugi. Yang jomblo takut nggak dapet Yang sudah nikah takut nggak dapet keturunan. Yang sudah nikah takut nggak bisa takut terus. Tapi orang yang amal agama istiqomah, la khaufun alaihim. Allah tidak akan memberi hati mereka rasa takut. Kenapa? Itu dalam carangan wayang. Saya paling seneng tuh belajar wayang tuh babakan carangan wayang Perang Bratayuda. Itu nanti kalau jam 12 malam kan pitruan. Itu keluar tuh keluarganya Pendowo. Gila oke. Orang Lampung maaf, orang Lampung nggak punya. Ini yang punya cuma sederek saking Jawi. Cuma anehnya wayang Purwo, wayang dari India, sama wayang Jawa buatan para wali itu beda. Kalau di India itu kan keluarga Pendowo, ini agak mampir sedikit gak apa-apa ya. Karena saya mau ngasih tahu tadi itu, sebab ada di wayang salah satu ilmunya. Kalau putra Pendowo yang paling barep di India namanya siapa? Yudhistira. Tapi di Jawa bukan. Di Jawa siapa? Putra barepnya Pendowo. Puntadewa. Kaping kalih di India siapa? Anak keduanya Pendowo.
Bima. Di Jawa Werkudara. Itu loh yang punya kuku Ponconoko itu. Kalau suluan tuh ngesok sendiri. Yang ketiga Arjuna di India. Kalau di Jawa Janoko, Raden Janoko. Yang sama cuma yang 4 dan 5 putra kembar. Putra kembar 4, 5 di India Nakula Sadewa, di Jawa Nakula Sadewa. Saya naik sedikit ke atas walaupun sebenarnya resepnya ada di 4, 5. Tapi saya naik ke atas ke Puntadewa. Ngapa kok di Jawa tuh mbarepnya Pandhawa Puntadewa? Karena ini ilmu dakwah yang bikin wali. Puntadewa, ndi wong Jawa ki? Rungokno. Ayo mesame semua. Kenapa kok Puntadewa? Wali memilih kalimat bahasa Arab, bahasa dakwah. Rodok fi'il amr, kunta dakwatan. Di lidah orang Jawa karena kebanyakan makan gaplek. Jadi kunta dakwatan jadi apa kunta dakwatan? Satu Zain. Jadilah kamu dai, jadilah kamu ahli kamu tuh dakwah. Orang Jawa. Kamu tuh bukan bakul pasar, bukan petani karet, bukan petani sawit, bukan tandur bonggol, tandur pari. Panjenengan semua anak cucu orang Jawa tuh dai. Kuntada cucunya Puntadewa. Jadi kalau tetangga kok udah lama gak kelihatan jemuah, disenggol no. Loh Puntadewa. Kalau dia rodok nesu, kenapa kok diajak sholat terus? Aku kambe awakmu sami-sami putune Puntadewa. Yang kedua, kenapa kok Werkudara? Kenapa bukan Bima? Kenapa kok jadi Werkudara? Werkudara berasal dari bahasa Arab ingkodaro. Dakwahlah kamu anak pertama, ingkodaro Werkudara sesuai dengan kadarmu. Alim dengan ilmunya. Jadi jangan bilang orang alim nggak dakwah. Masih banyak orang bilang apa Ustaz nggak dakwah? Saya tonjok pala. Loh, orang alim itu dakwah dengan ilmunya. Duduk depan santri ngajarkan kitab tasrif itu dakwah. Lo panjenengan ngerti sukun, ngerti domah, ngerti tasdid, amarga dakwah. Lo kok wis titit ini? Saya mau nyamakan persepsi. Yang disebut memundurkan sholat itu kalau adzan panjenengan mancing, itu melalaikan sholat. Tapi kalau jenengan ngaji belum khatam, terpaksa mundurkan adzan, tidak apa-apa. Yang penting hatinya pengen sholat jamaah. Yang melalaikan sholat itu wayahnya adzan panjenengan ngarit. Itu melalaikan sholat. Paham nggih? Terus nggih? Werkudara. Kalau panjenengan umaro, yaitu dakwah dengan kebijakannya. Rupanya ini guru-guru ngaji yang di emper masjid ini, kalau tanggal 20 tuh berasnya sudah habis. Bupati musyawarah sama kepala dinas sosial, panggil semua camat dan kepala kampung, tentukan berapa bisyarah tunjangan kabupaten untuk guru ngaji yang di emper masjid. Itu tugasnya ulama, umaro. Ulama dengan ilmunya, umaro dengan kebijakannya, agnia, orang kaya dengan hartanya. Maka tadi disampaikan, jangan merasa kaya kalau panjenengan belum berikan hartanya untuk agamanya Allah. Kalau panjenengan panen sawit cuma nambah berat gram kalung istrinya sampai dingklu. Kalau panjenengan panen karet hanya tukar mobil dari seri Fortuner 2005 ke 2008, 2008 ke 2015, 2015 ke 2003, itu bukan kaya. Yang kaya itu apa? Kalau panjenengan lihat orang minta uang di jalan untuk bangun masjid, berhenti. Ajak musyawarah, Kang, saya sawitnya 100 hektar. Sekali panen 10 miliar. Panjenengan masjidnya berapa anggaran? Lah 1 miliar cukup. Tutup. Besok libur semua. Panitianya ini gajinya plek. Ini 1 miliar selesaikan masjidnya. Itu baru orang kah? Ya. Ini enggak kerjanya bersulo karena jonda pojok kampung
Anak yatimnya 5 pindah agama. Karena yang silaturahim sana orang yang non muslim. Orang non muslim bawa pajero, bawa beras, gitu. Kalau ada anak yatimnya gadis didatangkan bujang yang ganteng bawa HP. Salahnya panjenengan. Kalau panjenengan kaya, berani selamatkan. Nggak berani nafkahi, sekolahkan anaknya ke pondok pesantren sampai mereka berhasil jadi orang yang mandiri. Itu dakwahnya orang kaya. Ingkodaro. Lah terus Werkudara ini punya senjata kuku Ponconoko. Ini jangan-jangan habis babakan wayang aja. Kuku Ponconoko. Werkudara tuh punya senjata tuh, dia kalau suluan tuh ujung kukunya ada yang negok itu. Kuku Ponconoko. Kuku Ponconoko. Ponco itu 5, noko itu waktu. Dikatakan Werkudara itu meletik tanpa cutang. Cutang kalau melebu geni ora kobong. Amarga punya senjata kuku ponco 5 waktu, sholat 5 waktu. Nah, itu orang Jawa. Dengarkan ini. Jadi Werkudara itu sekti, meletik tanpa cutang, mabur tanpa luar, melebu geni ora kobong, amarga ahli sholat 5 waktu. Dalam hadis dikatakan orang ahli sholat 5 waktu nanti tanpa hisab nyebrang sirat kalbarkil khotib, nyebrang sirat seperti kilat menyambar, masuk surga bisalam. Allahumma amin. Weh, keren Werkudara itu. Maka kalau ada orang Jawa kok puluhan tahun nggak pernah hadir masjid, itu turunan sopo? Nek wong bilung wajar, gak ono wayange. Jenenge bilung kok. Lah nek wong Jawa piye? Petatah petitihnya banyak, masya Allah. Insya Allah niat jaga sholat, ke? Maka kalau orang ini jaga sholat 5 waktu minimal, wajahnya nanti ganteng bercahaya. Koyo Raden Janoko Jannataka. Kamu dakwah sesuai dengan kewenanganmu, dengan kodratmu, dengan kemampuanmu. Minimal kamu jaga sholat 5 waktu, wajahmu akan cemorong bercahaya dan jatahmu masuk surga. Maka orang Lampung, nah ini Lampung baru punya. Orang Lampung punya satu ilmu. Orang Lampung bilang, lamun wat temoy pudakmu simah. Kalau nerima tamu wajahmu harus berseri-seri. Simah bahasa Jawa sumeh. Sebelum orang Lampung masuk Islam, simah tuh nggak ada, adanya puah. Simah tuh tidak cuma senyum tapi berseri-seri. Simah tuh dari bahasa Quran. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajahnya berseri-seri mergo tanda sering maka orang bilang nggak cocok kalau nggak sholat. Gimana mau simah mukanya kalau nggak pernah kena air wudhu? Nyilem aja di wai tulang bawang. Tapi nggak pernah wudhu, kerjanya cari ikan. Bagus. Ini kan orang-orang tulang bawang terkenal seantero Lampung tuh. Lumo. Itu kan dakwahnya orang tulang bawang. Di tempat saya orang Jawa salah paham, sangkanya ikan yang baik hati. Dengkulmu atos. Lumo tuh wader, basa Jawa nih, wader basa Lampung, lumo. Shallu ala Nabi Muhammad. Penak to dadi umat wong Rasulullah ki akur ki. Allahumma. Keempat kelima, nakula sadewa berasal dari bahasa Arab likulli syai'in lillah. Semuanya itu kamu kerjakan semata-mata niat karena Gusti Allah. Nah, itu loh. Maka kalau ini bisa dicapai, nanti sowan Rasulullah ya sumringah. Artinya bunga. Allahumma. Terakhir, hati-hati. Kita dikasih kesaktian, kita dikasih haji-haji sama Rasulullah, tapi juga kita dikasih peringatan. Setiap orang beriman yang kebacut la ilaha illallah tidak akan khauf, tidak akan kecewa nanti di akhirat, tapi punya musuh. Orang beriman ini kawannya cuma 2. Cuma apa? 2. Selain Allah dan Rasulullah, kawannya cuma 2. Malaikat dan orang soleh. Malaikat sama orang malaikat tapi banyak pantangannya. Panjenengan sholat nggak wudu, malaikat nggak mau deket.
Wudu tapi lupa siwakan, lupa sikat gigi, barusan makan jengkol. Malaikat gak mau deket. Karena begitu panjenengan baca iftitah, Allahu Akbar iftitah, ada malaikat yang ditugaskan Gusti Allah nyucup cocotnya panjenengan itu. Apa cocot yang lebih bagus dari cocot apa gue? Cangkem. Jadi ada malaikat yang tugasnya itu nyucup bibirnya panjenengan, dia akan makan semua bacaan Quran yang panjenengan baca di dalam sholat. Lu tapi jenengan bisa makan jengkol, makan peti ora sikatan, wegah. Malaikat satu banyak pantang. Orang soleh ini manusia biasa, hatinya titis, sensitif. Ya banyak keperluan, nggak selalu siap nerima keluhan panjenengan. Tapi itu kawannya kita. Maka diharap-harap semoga malaikat nempel terus. Allahumma. Lo orang tuh kalau rencangnya direncangi malaikat, yo insya Allah jadi orang suci. Allahumma. Lo kalau wong soleh kumpulono, ya lama-lama jadi orang soleh juga. Allahumma. Neng ada musuhnya, rencangnya cuma 2, mong kalih, lawa musuhnya 4. Orang beriman tuh kawannya cuma 2, musuhnya double. Kata ulama, musuh orang iman yang pertama dunia. Halo. Pertama kali musuhnya orang beriman, itu ulama bersepakat musuh orang beriman pertama kali. Kok bukan belis, sabar dulu. Musuhnya pertama malah dunia. Yang kedua, nafsu, sabar. Dendam amat sama belis. Yang kedua nafsu. Yang ketiga, syaitonul jinni, nah termasuk belis. Jadi belis itu nomor 3 musuhnya orang beriman. Syaitonul jinni, setan dari kalangan jin yang memasukkan was-was, yang bikin sholat gak khusyuk, mau sedekah gak jadi, mau adzan takut, itu syaitonul jinni, setan dari kalangan jin. Musuh yang keempat, syaitonul insi, setan dari kalangan manusia. Ini ada juga. Loh kok dunia dijadikan musuh orang beriman pertama kali? Para ahli tafsir bersepakat dalam banyak kitab tafsir, tidak satupun makhluk yang Allah ciptakan lalu Allah sesali, cuma satu yang setelah diciptakan kemudian disesali Allah. Apa itu? Dunia. Dunia ini sifatnya banyak. Salah satu sifat yang menyeramkan, dunia jifaun. Dunia itu bangke. Dunia itu bangke. Salah satu sifat yang menyeramkan dari dunia itu adalah nah, protes gak? Mau protes? Mari buktikan. Panjenengan pernah lihat cempe mati? Bangke cempe. Cempe tahu cempe? Anaknya betus yang kecil itu loh. Orang Lampung gak ngerti. Bakai au kambing silunia. Kata Rasulullah, dunia ini lebih rendah daripada bangke cempe dikasih gratis, gak ada yang mau kalau orang Islam. Betul apa betul? Terus bangke cempe ini siapa yang boleh makan? Nah, ini pentingnya tanya orang alim, bagaimana ngurus bangke? Kepepet bangke masih ada manfaat, kulitnya disama. Boleh nggak tadi? Kulitnya disama, disucikan. Jadi terserah panjenengan. Yang penting jangan dijadikan krecek. Kulit beduk boleh, kulit Quran boleh, tempat duduk boleh. Kulitnya suci. Kulit bangke nih, kalau dipegang orang yang alim, orang yang ngerti ngurus kulit bangke, jadi ada manfaatnya. Terus dagingnya, brodotnya gimana? Dibelah-belah, bakar, uncalno nan kolang lele. Boleh nggak lele makan bangke cempe? Boleh. Besok kolamnya Ustadz Muzayyin panen kolam lele yang makan bangke cempe itu dijual di pasar Mulya Asri. Yang beli kepala kampung, kepala tio. Nah, kepala tio beli lele dari kolamnya Ustadz Muzayyin. Pakannya apa tadi? Bangke Hakikatnya Pak Lurah tadi itu beli bangke apa beli lele? Hakikatnya beli bangke, walaupun zahirnya beli lele. Tapi boleh dimakan nggak? Sudah boleh. Karena yang makan yang boleh makan jadi suci. Kenapa nggih?
Kalau panjenengan nggak boleh makan bangke, haram jelas dalam Quran. Iya toh? Kecuali orang yang sudah mau jaga makanan nggak mau, dia tanya dulu deh. Pak Ustadz, panjenengan makan lelenya apa? Bangke cempeo saya nggak mau kan. Artinya apa? Dunia ini bangke, bau. Betul apa betul? Tetapi kalau dunia dipegang orang beriman, orang yang ngerti ilmu, ngurus bangke masih bisa jadi manfaat. Jadi panjenengan itu punya harta, kalau belum dizakati, bangke. Panjenengan punya istri, tapi istri belum disolehahkan, rahasia. Suami, tapi suami kok nggak soleh, suami siapa yang bilang bangsat? Mobil panjenengan, kalau panjenengan mobil itu hanya untuk sok-sokan pamer-pameran lewat sini, itu mobil bagaimana supaya nggak jadi bangke? Istrinya dijadikan soleh, suaminya jadi orang soleh, hartanya dizakatkan. Ada pondok lama membangun lokal kok nggak menyat-menyat bangunannya itu, pondasi saban tahun, lemparkan ke situ, itu kolam lele. Bangke cempe panjenengan tuh lemparkan ke situ, semiliar apa berapa, baru hartanya manfaat, nggak jadi bangke. Itu dunia. Mulai paham nggih? Jadi dunia itu musuh orang beriman. Derajatnya bangke. Supaya nggak jadi bangke, dinafakohkan di jalan Gusti Allah. Minimalnya panjenengan tuh kalau ya cuma ada sisa tabungan 35.000, belikan sarung serat nanas di pasar Muya Alsi, sedekahkan sama santri. Alhamdulillah. Yang kedua, kok nafsu? Musuh orang beriman kok nafsu? Nafsu nggak bisa dipateni, Pak. Nafsu itu lahir bersama kita, seperti kawan kembar. Ini manusia kalau nggak ada nafsu nggak hidup, Pak. Nggak punya kerso apa-apa, Pak jenengan itu. Nafsu nggak bisa dimatikan, nggak bisa dibunuh. Maka kata Rasul, nafsu itu dikerdilkan, digaweku kuru, digaweku, karena derajatnya nafsu, anan nafsa amarokum bisu. Ulama memberikan sifat nafsu itu kerjanya cuma satu, menyuruh dan mengajak kamu melakukan perbuatan buruk. Kata orang Lampung, kalau buruk sejelek-jelek barang bawa. Orang Lampung tahu itu. Maka caranya gimana supaya dia tidak punya kekuatan mengajak kamu berbuat maksiat? Digaweku kuru. Gimana? Poso. Gimana, Pak? Poso. Perutnya digawe luwe. Dulu. Tombo ati ono limo sawernane. Gitu. Salah satunya weteng iro ingkang luwe. Perutnya sering dijak poso. Matanya dijak gimana mata poso? Rodok dingklu, jelalata. Sekarang punya alasan, Pak, kalau nunduk ke bawah nanti nabrak motomu kui. Kupingnya poso, gimana caranya? Kalau wudu didongai, didoakan kuping itu. Maya Ustaz Muzain ngajarin santri itu kalau membasuh kuping, Allahumma asma' ala uzunayya kalamal haq fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kuping saya ini hanya mendengar perkara yang baik, dan buatlah saya mengikuti apa yang saya dengar itu. Itulah bedanya derajat wudhu santri sama kita, Pak. Kalau kita memping coplak. Santri dari basuh tangan sampai kaki ndonga terus. Makanya Masya Allah. Syukur kalau di kampung panjenengan banyak santri. Alhamdulillah. Poso. Yang ketiga, musuhnya siapa? Syaitonul insi. Setan dari kalangan jin ini gampang, Pak. Kita tahu sifatnya. Mereka itu bisa melihat amarahnya Allah, tahu. Bisa lihat kita nggak lihat mereka. Maka dibacakan Yasin, pingsan. Bacakan ayat kursi, bengek. Bacakan ta'awudz, kabur. Gampang. Mau sholat, baca qul a'udzu birabbin nas. Pagi-pagi baca bismillahilladzi la yadurru. Selesai urusan sama jin. Jadi nggak ada itu hantu itu, nggak ada. Saya ini pulang dari Padang Ratu, pakai motor, zaman dulu belum punya mobil, jam 2 malam pulang ceramah, nggak ada apa-apa.
Rampok begal nggak ada yang berani jegat saya. Jegat begal saya marahin. Yang susah itu kalau jin nggak ada apa-apa. Jadi jangan bilang ada hantu, ada demit. Itu yang memang satu frekuensi sama dia. Saya barusan menyelesaikan urusan orang besar di Lampung Tengah karena dia terjebak sama sindikat dukun. Woi, hebat bener aktingnya. Datang perempuan cantik, ngaku dekat dengan pejabat di Jakarta. Saya bisa bantu Bapak 2 periode. Caranya Pak, kita biridan. Bagus. Cuma syaratnya satu, beli minyak dari Kalimantan, harganya 2 miliar. Allahu Akbar. Minyak apa 2 miliar? Kalau permintaannya tidak dituruti, tiba-tiba kesurupan. Suatu hari saya tahu kalau kesurupannya pura-pura. Dia bisa niru suara mirip nenek moyangnya dengan cara apa? Bertanya kepada ahli keluarganya, kemudian voice. Jadi ada HP yang keren tuh punya modul perubah suara. Kalau jangan pernah ngerekam suara kucing, ini suara kucing bisa dipakai nelpon dengan suara kucing. Kalau jangan pernah merekam suara Pak Jokowi, panjana bisa menelpon dengan suara Pak tukang bohong semua itu. Tukang bohong. Anehnya ini Fulan bin Fulan percaya. Sampai ninggalkan keluarganya. Waduh. Akhirnya alhamdulillah sama Allah dibereskan. Gak ada. Jin sudah di tempatnya. Ada jin yang jadi santri ada. Di sini banyak juga jin. Tapi jin ngaji. Nah, saya pernah ngurusi jin juga. Memang susah jin itu. Ndablek jin itu. Saya bilang kalau kamu nggak mau pergi di pabrik sana, nggak mau diem di pohon sini, diem di musola boleh. Tapi jangan ganggu anak ngaji. Kamu ikut ngaji. Ya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Janji. Kalau kamu bohong, Allah yang siksa. Siap. Alhamdulillah sampai hari ini dia aman. Gitu aja. Yang susah Pak. Udah paham ya ngadepin musuh jin ini? Paham ya? Antum tuh khalifah, pangkatnya lebih tinggi daripada jin. Kenapa kok pelihara kodam? Masukkan ke dalam cincin, pegang tongkat kali akar segala macam. Saya mau kasih tahu rahasia Pak. Kok panjenengan tega pelihara kodam? Dia bisa lihat jenengan, anak istri jenengan, semua kelakuan jenengan dia tahu, jenengan nggak tahu. Kalau dia jenengan bawa ke rumah, berarti istrimu adus yo. Paham? Kalau dia udah keenaan di rumah kita, apalagi bersemayam di salah satu tubuh anggota keluarga kita, keluarnya susah. Jadi udah putus hubungan sama dia, lu gue N. Oh, siapa urusan sama jin, ribet. Terutama kalau mau mati, ya Allah, saya nalkinkan orang mati yang punya banyak ilmu. Ya Allah, di punggungnya ada 8, di tangannya beda, tangan kiri beda, kaki pula, masya Allah. Seminggu nggak mati-mati. Repot Pak, kasihan anak cucu. Ya kalau cucunya tahu. Maaf ya, yang seguru satu ilmu jangan saling mendahului. Ini cuma pendapat saya saja. Kalau saya Pak ilmunya pasrah karena Rasulullah di perang Uhud, pipinya tertancap rantai jaring mukanya sampai luka. Sahabat-sahabat luka. Sayyidina Khalid bin Walid Saifullah itu mau tahu luka di punggungnya. Bukannya kebal beliau itu. 80 bacokan pedang, Tuan. Tapi orang gagah, luka sembuh, perang lagi. Luka sembuh, belum sembuh, perang lagi. Nggak ngaruh dia. Karena yang dia lihat bidadari surga. Cita-citanya nih ya, punya tambahan tuh nggak sempet nambah di dunia ya di akhirat. Itu yang nggak ada fitnahnya, nggak repot musyawarahnya, nggak pakai cemburu-cemburuan. Semoga jenengan dapat semua, Allahumma. Kuat bener. Yang susah nih musuh keempat, syaitonul insi, setan dari kalangan Allah ceritakan dalam Quran ada suami jadi setan. Allah ceritakan dalam Quran ada istri yang jadi setan. Allah ceritakan dalam Quran ada bapak yang jadi setan. Allah ceritakan dalam Quran ada anak yang jadi setan. Allah ceritakan dalam Quran ada paman yang jadi setan. Siapa istri yang jadi setan? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Ya. Suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa suami yang jadi setan? Firaun. Jadi kalau ada suami-suami yang jadi setan, itu makmumnya Firaun. Siapa bapak jadi setan? Adzar. Bapaknya tukang buat patung, anaknya Nabi. Walaupun dalam keterangan lain dikatakan paman ponakan. Siapa paman jadi setan?
Tabat yada Abi Lahab, paman kandung Rasulullah. Pernah satu hubungan dengan Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah. Satu negeri dengan Rasulullah. Darahnya satu dengan Rasulullah. Tapi mufassir mengatakan dulu waktu di alam roh, rohnya nggak mau sowan sama Rasulullah. Rohnya duduk membelakangi Rasulullah. Sehingga tidak kecipratan nurnya Rasulullah. Sehingga ketika lahir, walaupun satu hubungan dengan Rasulullah, tidak mendapat hidayah, mati dalam keadaan kafir. Pamannya setan, ponakannya penghulu seluruh alam. Maka bapak-bapak bersyukur kita ini tidak satu zaman dengan Rasulullah, tidak mendengar suaranya Rasulullah, tidak sempat nyawang wajahnya Rasulullah, tidak mencium bau harum Rasulullah yang bisa dicium di semua gang-gang Madinah. Tapi kita lahir hari ini, di dalam kita ada iman dan Islam, warisan Rasul. Alhamdulillah. Jangan mau nggak istri-istri orang Islam jadi setan? Mau nggak? Nggak mau. Jangan pasti nggak mau suami-suami orang Islam jadi setan, betul? Kalau jangan nggak mau istri-istri orang Islam jadi setan, suaminya jadi setan, bapaknya jadi setan, anaknya jadi setan, pamannya jadi setan, ponakan jadi setan, cuma satu. Riyadhah, kata Sunan Kalijogo, topo lelono jelajah desa Milangkori. Walaupun sekarang yang ngamalkan jamaah tabligh ini, tapi itu dakwahnya ngabehi Ronggo Warsito, diambil dari ajaran gurunya Sunan Kalijogo, ilmu orang akhir zaman. Kalau dia mau malu ngaji dalam masjid, dia malu datang ke ulama jadi santri karena sudah kawak-kawak, dia malu baca kitab kuning, topo nanging lelo jelajah desa Milangkori. Ojo ngasih pati-pati bali sak durunge sasi ngisi patang sasi. Mongko sira bisa entuk wisik saking Hyang Widi. Mongko sira bisa meletik tanpa cutang mabur, tanpa lor, digdaya tanpa senjata. Kuncoro tanpa woro-woro, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngaso, perang tanpa musuh, menang tanpa ngasurake. Itu hanya bisa kalau semua orang Islam sepakat subuh salat berjamaah. Sama dengan hari Jumat. Orang-orang yang biasa dangdutan di panggung tiba-tiba jadi muadzin. Enak nggak kalau yang muadzin ini apa itu yang suaranya merdu? Ini Mbah muadzin amit Mbah. Jenengan sinten asmunipun? Pak Loso, Masya Allah. Ini beliau mewarisi langgam adzannya khas Indonesia. Maka beliau jangan mati kalau belum punya murid. Kan enak kalau suaranya merdu, gitu. Allahu Akbar, enak banget, Pak. Maaf sama mbah-mbah, bukan nggak suka, bukan nggak syukur. Tapi kalau udah mbah-mbah, giginya tinggal 2, tambah batuk sama kentut. Azan, orang yang dengar aja gatel. Maaf ya mbak ya. Maka muazin serahkan sama orang yang bersuara merdu, jangan dangdutan semua. Vokalis-vokalis sholawatan tuh mbok ya, biduan-biduan itu loh, kerudungkan gitu. Bawa ke Gus Ikdam, pulang suruh jadi vokalis sholawatan. Gitu caranya itu. Semuanya wudo di atas panggung. Bapak-bapak udah tua seneng pula nyawer. Bukan sini, sebelah sana Amerika. Oke, bapak-bapak, cuma itu cara kalau kita pengen punya ahli waris setelah kita mati yang nanti jadi amal jariah. Kalau panjenengan nggak kebagian kaya nggak apa-apa. Nggak kebagian ngalim nggak apa-apa. Setelah mati semua amal terputus kecuali 3. Tapi nggak ngalim nggak apa-apa. Nggak punya al-ilmun yang tamawubih nggak apa-apa. Nggak kebagian ngalim nggak apa-apa. Nggak kebagian sodakotun jariyotun karena nggak kaya nggak apa-apa. Punya satu kesempatan kalau panjenengan lanang. Kalau masih hidup, gitu. Kerja sama istri, punya anak soleh yang waladan solihan yadu'ulah. Kenapa kok waladan? Ini kata Yai Abdul Karim. Kan kalau bahasa Arab anak kandung tuh banun, ibn. Ya kan? Ibnu atau banun. Itu anak kandung. Kenapa di hadis ini kok bukan banun solihun? Kenapa kok waladan? Karena waladan itu semua anak yang di bawah kita, yang pernah kita urusi, pernah kita perhatikan, pernah doakan, apalagi pernah disantuni, nanti itu jadi anak kita. Kalau anak itu yang kasih jariah kita hanya anak kandung, betapa sedihnya Nabi Nuh. Karena kan mati dalam keadaan kafir.
Maka Nabi Ibrahim jadi nabi yang paling banyak anaknya. Betul? Jadi Pak, jenengan kok lihat santri, wayahnya jemuah, wajahnya sedih, nggak taunya nggak ditengoki bapaknya. Panjenengan pas sholat ke sini, di dalam kantong ada 50.000. Jangan ambil yang 2.000. Le, ngopo? Bapak ora teko, Pak De. Wis pirang dino, wis setahun. Ya Allah, Le. Wis khatam kitab apa? Niki Bulughul Maram. Wah, jangan ketinggalan khatam Bulughul Maram berapa ribu hadis itu? Gile, 50.000 jadi surga. Allahumma. Ketemu di pasar, dia ngemis, alasannya putus sekolah, nggak punya biaya, cangking ke sini, ke pondoknya Yai Abdul Karim, suruh khidmatan. Nanti kalau dia hafal Quran, hafal hadis, panjenengan yang nyangking dia ke sini. Nanti dipanggil Gusti Allah sebagai penyantun anak yatim. Bapak-bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kata bahasa Lampung itu ito wawai. Ayo sama-sama niat buat kekalau ijah nutuk ditimang. Siapa tahu niat baik kita itu ngikuti niat baik ikhtiar kita itu, kita bikin ikhtiar dikabulkan Allah karena ngikuti niat baik kita. Itu wawai kekalau ijah nutuk timang. Nah, ini bahasa orang Lampung. Pokoknya Pak, biebe wong ITW lah pokoknya. Nggih, sergap jaga sholatnya, kedok tular, jangan kepleset iman dan tauhidnya karena pemilu. Mereka tuh sebelum debat di belakang layar apa cupika-cupiki, ngopi bareng ketawa-ketawa. Jadi jangan asobiah difuruk. Sudah asobiah difuruk lagi. Dicabang, udah bukan perkara yang mahdoh lagi. Jangan fanatis paslon. Fanatislah hanya kepada Allah dan Rasulullah. Insyaallah. Jaga silaturahim, sergap ling amal, ada kiai dihormati, ada alim dimuliakan, ada orang miskin disantuni, orang kaya tidak untuk korbankan hartanya, pemerintah tidak mikir untuk peduli sama umat. Insya Allah, kalau jenengan ada waktu ke Kota Bumi muter lewat Terbanggi, nanti setelah jembatan layang mampir. Itu kampung Bilung asli Banjaratu, Mbah buyutnya dari Banten. Sekarang cucu-cucunya alhamdulillah mulai belajar ngaji setelah 431 tahun nggak ngaji. Ngajinya bukan 4 hari. Setelah 431 tahun nggak ngaji kitab kuning. Sekarang zaman cucu-cucunya ngaji lagi. Yaitu kampung saya, jenengan punya sederek Bilung asli niki. Kalau ilat saya begini ya yang ngerusak orang Jawa sebenarnya. Mas Muzayid yang ngerusak ilat saya. Semoga semua diparing barokah. Amin. Ala hadiniyah wa niyatun sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa azwajihi wa auladi wa zurriyyati wa qarabati kulli ahli bati syai'ulillahi lamul Fatihah. Iya kenapa dia kan. Tsumma ila ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in malaikatil muqarrabin ulama il amilin musannifin al muhlasin khususan ya sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddal sirahu wa khususan wa kulluhum min auliya fi Nusantara wa masyayikh dakwah khususan Romayai Mbah Sidik Romayai Mahmud Khalid Umar Romayai Husain Tarifatullah fi usulihim wa furuhim ila jaddihim sayyulillahi lumul kiramil Fatihah. Iya kenal dia kan nasta'in insyaallah mustaqim insyaallah. Wa thumma ila ruhi wa jasad ahli kampung marga Asri wa ahli hadhil bait hadhil ma'had hadhil majlis lana walahumul Fatihah. Iya kenal dia kan insyaallah. Pemain itu kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. Allahumma ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin ya azim ya azim ya azim ighfir lana dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al-azim wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
ولجدنا وجداتنا ومسيحنا أساتذتنا معلمنا تلاميذنا إخواننا جيراننا يا الله يا رب العالمين أهل قريتنا هذا وكل بلاد المسلمين عامة وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغربها في كل مكان وكل زمان يا الله يا رب العالمين نسألك بشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبدرجة الفاتحة يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين wabibarakati ya Allah guru-guru kami ya Allah masih kami ya Allah alim ulama kami ya Allah para wali-wali kekasih-Mu di Nusantara yang menjadi sebab hidayah untuk kami semua ya Allah jagalah diri kami anak kami istri kami cucu kami sampai yaumil qiyamah jaga guru-guru kami santrinya murid-muridnya ya Allah jaga saudara-saudara muslim kami tetangga kami ya Allah paman bibi kami adik-adik kami ponakan-ponakan kami ya Allah warga sekampung, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, sepulau, senegeri ini ya Allah. Ya Allah jagalah Indonesia ya Allah. Ini negeri para wali ya Allah. Diimpi-impikan Rasulullah, dijanjikan Rasulullah sebagai penolong umat di akhir zaman ya Allah. Maka jadikan kami dari bagian mereka ya Allah. Orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Yang asbab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka Engkau cintai juga ya Allah. Ya Rabbal Alamin, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Maulaya shalli wa sallim هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kata orang Lampung, kayu lunik, pengapik, kayu balak, pelinggam, kicutik, kilu rame, kiramik, kilu ragam. Sekupat santen kelopo, menawi wonten lepat, kula nyuwun ngapura. Tapi pun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, langsung jadi nih. Salamullah. Balas. Madin.